kita masuk pada jumlah rakaat tarawih. Jumlahnya. Maaf, ini butuh konsentrasi serius ya. Jadi handphone silentkan dulu. Fokus ke sini, lihat, khawatir nanti keliru nanti ya dalam memahaminya. Ini butuh konsentrasi yang sangat serius tentang jumlah rakaat ini ya. Karena nanti kita akan mencoba sifat sholat seperti Nabi. Ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Mirip. Belum apa-apa sudah putus asa itu mirip-mirip Nabi. Kita lihat. Kita lihat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Baik. Sekarang jumlah rakaat tarawih kita akan bagi pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah kaidah umum. Ya, kaidah umum. Jadi umumnya jumlah rakaat dari Nabi berapa itu batasannya. Ya. Yang kedua dari kaidah umum ini yang sering dilakukan Nabi. Ya. Misal Nabi menyampaikan jumlah rakaatnya misalnya sekian, tapi praktek Nabinya berapa? Ya. Nah, praktek Nabi ini nanti akan menjadi standar amalan. Oke? Dan yang terakhir nanti sifat sholat Nabinya. Walaupun rakaatnya misalnya ada yang 11, 23, bahkan 36, 40, tapi bagaimana cara menunaikannya? Ya. Jangan-jangan ada sholat yang banyak ditunaikan tapi tidak seperti Nabi menginginkannya. Baik. Kita ambil kaidah umum dulu, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar nomor hadis 749. Perhatikan kalimatnya. Sholatul laili, sholat yang ditunaikan di malam hari itu, ya. Baik qiyamul lail ataupun tahajud atau qiyam Ramadan, masna masna. Matna. Perhatikan cara menerjemahkannya, jangan keliru. Karena di sini seringkali ada perdebatan. Minimal tunaikan dengan 2-2. Okay? Salatul laili, salat malam itu, matna minimal tunaikan dengan 2-2. Karena nanti Nabi pun pernah melakukan 4-4. Ya. Maksudnya begini. Nanti kita akan bahas di hadis Muslim nomor hadis 738 misalnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Itu pernah Nabi melakukan 4 kemudian 3 ya. Nanti Nabi juga pernah melakukan 2 ditutup dengan 1. Ada yang 3 witirnya, ada yang 5 witirnya. Tapi prinsipnya kalau Anda ingin melakukan sholat qiyam ini atau disebut dengan tarawih nanti minimalnya berapa? 2. Jadi 2 kali salam bangun lagi. 2 rakaat salam bangun lagi. Jangan sampai 1, jangan kurang dari itu ya. Misal 1 rakaat salam bangun lagi, 1 rakaat salam bangun lagi. Itu tidak ada ya, itu witir namanya. Jelas sampai sini? Baik. Salatul laili, salat yang dilakukan di malam hari itu matna minimal lakukan 2 ya, rahmakallah. Fa idza khasya ahadakumul fajra, maka bila khawatir fajar cepat datang, ketika kita sedang salat 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi, 2 rakaat bangun lagi. Kemudian lihat jam, ya Allah 5 menit lagi sudah mau adzan. Khawatir kita, saking khusyuknya bacaan agak panjang, kalau diteruskan 2 rakaat lagi, fajar tiba, belum witir kita. Maka kata Rasulullah, falyutir rak'atan wahidah. Maka segera witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini ada 3 poin penting yang mesti kita garis bawahi. Poin pertama, bahwa minimal salat tarawih itu tunaikan dengan 2 rakaat salam. Jelas? Baik. Poin kedua, ketentuan jumlah rakaat di hadis ini, ketentuan umumnya tidak ada batasan. Ya. Karena Nabi menyebutkan idza khasya ahadakumul fajra. Kalau khawatir fajar datang, karena ada orang yang saking khusyuknya, panjang bacaannya, barangkali dari ba'da isya, saking enaknya itu sampai menjelang fajar. Tiba-tiba fajar datang, nanti kita lihat sifat salat Nabinya. Ya. Ada yang begitu. Ya. Karena itulah tidak ada jumlah batasan, mau berapapun silahkan. Tapi kalau sekiranya fajar akan datang saat kita sholat, Masya Allah, maka segera witir dengan 1 rakaat. Ini bagian terakhirnya. Yang pertama minimal 2 rakaat. Yang kedua tidak ada batasan. Dan yang terakhir, kalau tiba-tiba sedang sholat datang fajar atau akan tiba fajar, maka segera witir berapa rakaat? 1 rakaat. Dari hadis ini kesimpulannya adalah jumlah rakaat sholat tarawih itu yang disampaikan Rasulullah, ketentuan umumnya tidak ada batasnya. Jelas? Karena itu jangan berpandangan misalnya, maaf, yang 11, itu terlalu sedikit, nggak tepat itu. Sahabat Umar aja 20, masa kita yang bukan sahabat cuma 11? Nah, misal. Yang 20 juga, maaf, itu terlalu sedikit. Karena Imam Malik yang paham hadis saja 36. Insya Allah. Ada yang sampai 40. Memang nggak ada batasan. Karena itulah semua ulama fikih, terakhir sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Syekh bin Baz misalnya, yang dari Saudi, mufti Saudi yang dulu, ya As-Sabiq, itu sampai memberikan fatwa
Seorang, perhatikan kalimat bebasnya lah ya, seorang yang kemudian saling menyalahkan jumlah rakaat dengan membatasi bilangan salat tarawih dari Nabi, itu tandanya orang yang belum paham dengan ketentuan agama. Tidak tepat, intinya tidak tepat ya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita sudah paham jumlahnya berapa, jadi tidak perlu mempermasalahkan ya. Kalau ada yang 11, ada yang 23, di Mekah 23 ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya, maaf yang 11 itu enggak seperti sahabat, salah itu. Nah, itu keterlaluan ya. Atau ada yang mengatakan yang yang 23 itu enggak seperti sunnah Nabi, bid'ah itu. Apa Umar melakukan bid'ah? Apa yang di Mekah salah semua ya. Bahkan di Madinah 36, ada yang 40 ya. Jadi hati-hati dalam kita memberikan kesimpulan, harus bersandarkan pada dalil. Ini bagian yang pertama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya, ana izin bertanya. Jadi yang pertama, apakah ada perbedaan keutamaan antara tarawih yang rakaatnya itu 11 rakaat sama yang 23 rakaat? Apakah ada perbedaan keutamaan dalam perbedaan rakaat tersebut? Dan pertanyaan yang kedua Buya, bagaimana sikap kita agar ketika terdapat suatu perbedaan pendapat di dalam masyarakat itu, kita tidak memicu perdebatan ataupun permusuhan gitu Buya. Syukron Buya, itu saja pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang melakukan sholat taraweh dengan 8 rakaat, maka sungguh dia telah menjalankan sunnah qiyamul lail yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang melakukan salat tarawih 20 rakaat juga telah melakukan sunnah qiyamul Ramadan, qiyamul lail, qiyamul Ramadan yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Semuanya telah menjalankan sabda Nabi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Semua telah menjalankan apa yang diajarkan Nabi, man qama Ramadana, bangun di bulan Ramadan melakukan ibadah, baik yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Adapun mungkin kita kembalikan pada pembahasan di muqaddimah atau pernah kami sampaikan di hari Ahad. 8 rakaat dan 20 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Maka tidak perlu kita congkak mengatakan Nabi sholatnya 20, Anda berbohong. Atau Anda mengatakan Nabi tarawihnya 8, Anda juga berbohong. Karena kisah 8 rakaat yang disebutkan hadis Aisyah itu adalah sholat witir. 20 rakaat juga bukan bilangan tarawihnya Rasulullah SAW. Yang ada adalah baginda Nabi melakukan sholat, kemudian diikuti oleh sahabat, kemudian malam berikutnya diikuti sahabat, malam berikutnya diikuti sahabat, semakin banyak. Itulah, dan tidak disebutkan bilangan rakaatnya. Maka tidak perlu kita merendahkan saudara kita yang sudah melakukan qiyamul Ramadan, baik yang 8 rakaat atau yang 20 rakaat. Inilah. Jadi jangan sampai ada saling merendahkan. Sebab 8 rakaat luar biasa di bulan Ramadan, 20 rakaat apalagi. Kemudian ada yang bertanya, apa beda keutamanya? Loh, ya tentu. Duit antara 8 juta dengan 20 juta kalau kita gambarkan uang tentu beda dong. Masa yang 8 sama dengan 20 ya nggak bisa dong. Ya tentu yang 20 tentu lebih banyak karena lebih banyak rakaatnya, lebih banyak bacaannya. Tentu lebih banyak yang 20. Adapun jika kita kembalikan tentang masalah ilmiah, tidak perlu kita meributkan hal-hal semacam ini. 8 rakaat bukan bilangan tarawih Rasulullah. Karena dalam bahasan kitab fikih fikih tarawih yang kami hadirkan, kita merincinya adalah kita bahas tentang witirnya Rasulullah, kemudian tentang tarawihnya Rasulullah, kemudian setelah itu tentang bilangan tarawih. Witir kita jelaskan dulu, ternyata witir Nabi ada pernah Nabi witir sekali, 3 juga pernah, 7 juga pernah, kemudian setelah itu ada 11. Dan paling banyak 11 itu dilakukan oleh Rasulullah. 11 rakaat itu adalah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti di luar Ramadan itu, di dalam Ramadan 11, di luar Ramadan 11. Maka 11 yang ditemukan Siti Aisyah adalah witirnya Rasulullah SAW. Artinya ini suatu hal yang bagus, kemuliaan. Dan bukan tarawihnya Rasulullah SAW. Tarawih Nabi Muhammad adalah dalam hadis yang sahih, tidak disebut bilangannya. Seperti itu. Maka Anda
Ya kan yang congkak mengatakan yang paling benar adalah yang 20 rakaat, yang 8 rakaat adalah atau 8 rakaat yang paling benar, yang 20 rakaat bid'ah. Lah ini kan kacau sekali. Nah, kemudian di antara 8 dengan 20 ya tentu yang lebih banyak lebih bagus dong. Dengan catatan kualitas sholatnya sama, bacaannya benar-benar sama. Jangan dibandingkan 8 yang dengan tartil bagus sama yang 20 ngebutnya sampai bacaannya nggak jelas. Bukan itu. Kalau membandingkan yang sama dong bandingannya. Cara bacanya benar, cara sujud rukuknya benar. Antara 8 dengan 20 mana yang lebih bagus? Ya tentu 20. Kemudian semuanya adalah sunnah Nabi SAW. 8 rakaat sunnah Nabi qiyamul Ramadan, 20 rakaat sunnah Nabi qiyamul Ramadan. Semuanya menjadi sunnahnya Rasulullah. Karena itu yang diajarkan Nabi qiyamul Ramadan. Akan tapi kita perlu menengok kenapa kok ulama 4 madhab menjadikan sholat tarawih 20 ini ada apa dengan 20? Kan begitu. Kenapa 4 madhab semua memilih 20 rakaat? 4 madhab. Kecuali madhab Malik yang mengatakan ada 20 kemudian sampai 36. Nah ini lebih banyak. Jadi 8 tidak ada bahasan tarawih. Yang ada adalah dalam madhab Imam Malik, jumhur ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah 20 rakaat. Maliki, sebagian Maliki mengatakan sampai 36 rakaat. Tentunya ada sebabnya. Waktu madhab Malik kok sampai 36 itu gimana kisahnya ya? Kisahnya kalau di Makkah itu kan 22 tarawih. Tarawih itu ya tarawih itu istirahat. Jadi sholat 2 rakaat kemudian keliling Ka'bah. Tawaf 7 kali. 2 rakaat keliling Ka'bah. Nah orang Madinah berpikir ini di Mekah di antara sholat dengan sholat masih ada ibadah lagi. Tawaf kan ibadah. Maka ahli Madinah menambah 4 rakaat. Sehingga dikumpulkan menjadi ditambah 2 rakaat. Jadi 2 sampai kali menjadi 36 pada akhirnya. Kesimpulan menjadi 36 rakaat. Ya, yang 20 rakaat jumhur 4 madhab. 4 madhab. Boleh ditengok kita fikih madhab ya manapun. Hanya sebagian ada orang subhanallah ya dengan pandangannya yang mungkin bisa kita katakan berlebihan atau congkak, mungkin merendahkan pemikiran orang lain, mengatakan yang benar adalah 8 rakaat tarawih Rasulullah. Bicara itu bukan sholat tarawih, itu witirnya Rasulullah. Lah kalau ada orang tarawih 8 rakaat ya sah. Tapi yang tidak tepat adalah 8 rakaatnya Nabi itu dianggap tarawih. Kalau Anda tarawih 8 rakaat, Anda sah saja. Ya pun madhab Syafi'i mengatakan tidak dianggap sebagai tarawih. Tapi masuk qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan, Anda mengambil 4 sama 3. Berarti witir Anda 3 jelas. Tapi kalau Nabi nggak begitu, 11 witir semua. Lalu tarawihnya Nabi berapa? Nggak bisa dihitung. Karena kebiasaan Siti Aisyah, kan Nabi Siti Aisyah cerita dalam hadis salat witir. Witir kami kumpulkan hadis-hadis witir itu menunjukkan kalau kebiasaan Nabi itu adalah sholat dulu, baru membangunkan Siti Aisyah, baru berwitir. Kayak gitu. Sholat dulu, baru membangunkan Siti Aisyah, berwitir. Jadi yang tidak diketahui Siti Aisyah ini yang banyak itu. Lalu Siti Aisyah mengatakan ini 8 ini witirnya Rasulullah, 11 ini witirnya Rasulullah SAW. Nah kemudian kenapa para ulama 4 madhab kok mengambil yang 20 rakaat? Karena memang bilangannya tidak ada. Kalau ada bilangan dari Nabi pasti sepakat mereka. Mereka sepakat karena bilangannya tidak ada dari Nabi. Maka mereka melakukan sholat itu 20 rakaat. Lalu dari mana 20 rakaat? 20 rakaat itu adalah dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Para sahabat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan sahabat diam, dan diamnya sahabat jangan dianggap sepele. Mereka juga orang alim, orang yang sangat rindu kepada kebaikan. Kalau itu bid'ah pasti dia akan mau. Kalau itu tidak baik pasti tidak akan melakukannya. Sehingga sholat menjadi 20 rakaat. Dan semula pun tarawih tidak seperti itu. Tarawih itu adalah sendiri-sendiri. Kelompok-kelompok ini satu kaum dengan satu kaum sholat tarawih. Di masjid itu ada kelompok-kelompok begitu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab melihat ini kalau saat ini dikumpulkan dengan satu imam alangkah indahnya. Lalu Sayyidina Umar memberikan komando untuk sholat, kalau tidak salah imamnya Sayyidina Ubay atau siapa, satu imam sholat bersama-sama. Setelah itu di malam berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab melihat kekompakan, lalu Sayyidina Umar berkata ni'matil bid'atu hadhi, atau ni'mal bid'atu hadhi, atau ni'matil bid'atu hadhi,
Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Hal yang baru, yang luar biasa, yang bagus adalah ini. Sehingga kejadian sholat tarawih di masjid dengan bareng-bareng, ini adalah sunnah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian 20 rakaat juga sunnah Sayyidina Umar bin Khattab, yang disebut dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Lalu kenapa kok a'immah 4 madhab mendahulukan 20 rakaat? Karena mereka mengerti. Seandainya kurang dari itu pun juga sunnah Nabi. Kalau 20 rakaat juga sunnah Nabi plus sunnah Khulafaur Rasyidin, yang Nabi memerintahkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya engkau menepati sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Jadi yang 8 rakaat ketemu sunnah Nabi, yang 20 rakaat ketemu sunnah Nabi plus sunnah Khulafaur Rasyidin. Itulah kenapa kok jadi diunggulkannya 20 rakaat. Nah ini makanya yang tidak tepat adalah congkak dengan menyalahkan seolah itu yang paling benar. Kemudian saat kita melihat perbedaan pendapat, ya tinggal kita dengan siapa berbeda. Orang alim tidak akan sampai kepada caci maki olok-olokan. Misalnya pembahasan tentang tarawih begini, begitu mudah di kalangan orang alim karena ngerti sumbernya, pembicaraannya terarah. Tapi kalau itu debat dengan orang yang tidak mengerti, debat kusir ya ribut, nggak perlu dong. Sama orang alim nggak perlu debat. Karena orang alim sangat dengan ilmu dong, dengan ilmiah dan tidak berdusta. Masalah tarawih ini dijelaskan para imam. Seperti yang kami jelaskan ini sangat jelas. Membawa hadis 28 rakaat, 9 rakaat dijelaskan hadisnya. Nah ini. Kemudian kalau dengan orang awam juga perlu debat juga. Dia nggak punya ilmu, ngapain debat dengan orang awam? Maka pada akhirnya nggak perlu seperti itu. Nah, jika terjadi perbedaan, yang jadilah, jika mereka tidak bijak, jadilah Anda orang yang bijak. Mungkin di kampung masih 8 rakaat. Sebisa mungkin masjid Anda, kalau Anda punya kemampuan untuk merubah, jadikan masjid menjadi 20 rakaat. Adapun yang tidak mau, kalau belum mampu, oke, setelah 8 mundur, biar yang lain. Kenapa? Masjid ini hendaknya kita jadikan sebagai contoh dalam kebaikan. Contoh. Mengikuti yang terbaik pendapat dari a'immah. Sehingga di masjid hendaknya 20 rakaat. Adapun yang mau sholat silakan. Wong 2 rakaat pulang pun juga nggak diharamkan. 4 rakaat pulang juga tidak diharamkan. 10 rakaat pulang juga tidak apa-apa. 16 rakaat pulang juga nggak apa-apa. Cuman jangan sampai ada orang datang ke masjid tidak mendapatkan yang dicari. Yang pengen 8 rakaat ya pulanglah 8 rakaat. Yang pengen 16 ya 16. Tapi pengen 20 ada imamnya di situ. Tapi di saat imamnya 8 rakaat, yang 20 bingung, akhirnya ikut 20. Berarti yang fastabiqul khairat atau mengajak dalam kebaikan sudah tidak ada lagi. Nah, kan tidak diwajibkan, bukan sebuah kewajiban, sunnah. Maka termasuk membiasakan membaca Al-Quran di masjid agar ramai, sah. Membaca di rumah kan juga boleh. Jadi bagaimana menciptakan suatu budaya kebaikan yang indah di masjid tersebut. Jadi himbauan kami adalah yang 8 rakaat jadikan 20. Kemudian yang 8, yang biasa dengan 8 tetap 8. Tapi imamnya hendaknya 20, memberi kesempatan bagi siapapun yang ingin 20. Sehingga dia langsung sholat 20, ada contohnya, ada imamnya. Yang pengen 8, ya sudahlah minum teh di belakang sana. Siapin dawet kayak atau apa begitu. Sehingga tetap indah, nggak perlu. Yang berselisih tentu karena kebodohannya. Yang ribut karena kebodohannya. Apalagi yang congkak membid'ahkan karena kebodohannya. Yakin. Ulama berbeda tidak ada membodohkan. Bagaimana 4? Ada satu orang berlebihan. Saya mengatakan yang 20 rakaat adalah bid'ah. Biarpun tidak semuanya dari orang yang biasa membid'ahkan, ada yang terpleset. Ajib Khulafaur Rasyidin, 4 madhab ahli bid'ah semuanya. Ajib kok ada. Ini ibunya siapa, bapaknya siapa kok lahir orang pinter banget semacam ini ngalahin 4 madhab ini. Belajar di mana kok sampai hebat sekali itu? 4 madhab saja 20 rakaat, kok tiba-tiba ada orang akhir zaman mengatakan yang 20 rakaat adalah bid'ah. Nah ini kan jadi masalah. Maka bijaklah Anda, kalau ada yang tadi bijak-bijak, yang 8 rakaat alhamdulillah dia masih mau lakukan sholat. Daripada itu di tempat lain ada gaduh-gaduh di perempatan enggak sholat, itu kan yang perlu kita ajak. Yang sudah 8 rakaat biarkan alhamdulillah. Cuman setelah 8 rakaat ditanya, berapa tahun sholat 8 rakaat? 2 tahun. Masa tahun ketiga tetap 8? Ayo dong naik pangkat. Itu dong kita ajak sehingga 20.